Berikutnya pertanyaan A4. Kawat persegi 4 dialiri arus I berada pada pengaruh medan magnetik seperti ditunjukkan pada gambar. Oke. Garis putus-putus di tengah kawat adalah sumbu rotasi. Oke. Pilihlah pernyataan berikut yang benar. A. Baik total gaya maupun total torsi pada kawat adalah 0. Kemudian gaya total kawat 0 tetapi torsi tidak 0. C. Total torsi 0 tetapi gaya tidak 0. Oke, kita coba pelajari satu persatu. Ini saya copy kembali gambar ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini kita punya kawat konduktor berbentuk persegi. Persegi artinya setiap sisinya semua sama panjang. Kemudian dialiri oleh arus I. Nah, kita bisa bagi sisi-sisi ini menjadi 4 bagian. Jadi, satu keliling persegi itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Misal yang ini kita kasih nama bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 4. Jadi 1 dan 3 vertikal, 2 dan 4 horizontal di gambar ini. Nah, kita coba analisa gaya yang bekerja di sisi atau bagian 1. Nah, di bagian 1 arusnya itu ke atas, kemudian medan magnetik itu arahnya ke kanan. Nah, kalau kita pakai sistem koordinat seperti ini misalkan, ini arah X, kita kasih nama, ini arah Y, maka saya bisa bilang bahwa medan magnetik ini arahnya adalah ke arah positif X. Sementara arah arus itu mengalirnya ke arah sumbu Y positif untuk sisi 1. Nah, sehingga kalau adik-adik hitung berapa gaya magnetik yang bekerja di sisi 1, maka arahnya itu adalah menuju ke, jadi kalau I ke atas, B ke kanan, maka arah aliran muatan, misalkan muatan deki sedang mengalir karena ada arus, jadi kita bisa bilang ada muatan mengalir di tiap sisi persegi. Nah, untuk sisi 1, muatan mengalir ke arah positif Y. Nah, ini berarti bahwa kita bisa bilang bahwa kelajuannya muatan itu adalah ke arah positif Y. Dan adik-adik tahu bahwa kalau kita punya satu buah kawat, kemudian ada arus listrik, itu jumlah elektron bebas yang mengalir itu banyak sekali. Sehingga total gaya yang bekerja di satu segmen kawat ini itu bisa kita hitung dengan cara gaya magnetik itu sama dengan arus dikali L cross B. Oke. Nah, L ini adalah sebuah vektor yang dia menggambarkan perpindahan dari muatan. Nah, karena muatannya bergerak ke arah positif Y, maka saya bisa bilang vektor L itu adalah sebuah magnitud dikali dengan arah positif Y. Nah, sementara medan magnetik B itu arahnya adalah ke positif X.
Nah, maka adik-adik bisa hitung, kalau begitu L cross B itu sama dengan BL dikali dengan Y cross dengan X. Nah, Y topi dan X topi ini masing-masing adalah vektor satuan yang menyatakan arah positif Y dan X. Nah, Y di-crosskan dengan X itu menghasilkan negatif Z. Jadi kita peroleh ini sama dengan BL, tapi ke arah negatif Z topi. Nah, arah negatif Z topi itu adalah masuk ke dalam bidang. Karena kita pilih X positif ke kanan, Y positif ke atas, jadi Z positif keluar bidang. Sehingga negatif Z itu arah masuk ke dalam bidang. Sehingga kita simpulkan bahwa kalau begitu gaya magnetik yang bekerja di sisi 1, ini kita kasih indeks sisi 1, itu adalah I B L ke arah negatif Z. Nah, dari sini, kalau begitu kita tahu sisi 1 itu akan mendapatkan gaya ke arah negatif Z. Jadi kita pakai simbol cross. Cross ini maksudnya masuk ke dalam bidang untuk arah dari gaya magnetik yang dialami oleh sisi 1. Nah, bagaimana dengan sisi 2? Untuk sisi 2, adik-adik lihat arah arusnya ke negatif Y, arah medan magnetiknya ke positif X. Jadi saya bisa tulis kalau begitu, untuk sisi 2, dengan analisa yang sama, adik-adik bisa tulis bahwa gaya magnetik yang dialami oleh sisi 2 itu akan sama dengan I L cross B. Nah, tapi adik-adik lihat, untuk kasus sisi, bukan sisi 2, tapi sisi 3. Tadinya saya mau kerjakan sisi 3, tapi nggak apa-apa, kita lihat sisi 2 dulu. Nah, untuk sisi 2, vektor L-nya itu arahnya adalah ke arah positif X. Sementara kita cross produkan dengan medan magnetik yang juga arahnya ke positif X. Nah, dua vektor yang sejajar kalau kita cross produkan hasilnya akan 0, sehingga gaya magnetik yang bekerja di sisi 2 itu adalah 0. Nah, bagaimana untuk sisi 3? Untuk sisi 3, gaya magnetik yang bekerja di sisi ketiga itu sama dengan I L cross B lagi. Nah, tapi L-nya itu ke arah negatif Y. Jadi, arah vektor L itu adalah ke negatif Y. Ini kita cross produkan dengan B, tapi ke arah positif X. Nah, sehingga adik-adik dapat ini sama dengan I L atau IBL, ILB, IBL sama saja, tapi ke arah positif Z. Nah, kemudian untuk sisi 4, dengan argumen yang sama dengan analisa kita di sisi 2, adik-adik akan dapat gaya magnetik di sisi 4 juga adalah 0. Mengapa? Karena arah arus di sisi 4 itu berlawanan arah dengan arah medan magnetik. Nah, dua vektor yang berlawanan arah, kalau adik-adik cross produkan hasilnya akan 0. Nah, sehingga adik-adik lihat, kalau kita hitung sigma F yang bekerja di persegi, di kawat persegi, total F-nya adalah gaya magnetik di sisi 1 tambah gaya magnetik di sisi 2 tambah gaya magnetik di sisi 3 tambah gaya magnetik di sisi 4.
Nah, Dede lihat FM1 itu arahnya adalah min Z topi. Oke. Sementara FM20, FM3 positif Z topi. FM4 0. Ini kalau kita total, adik-adik lihat ada min IBL ke arah Z ditambah positif IBL ke arah Z, hasilnya 0. Sehingga total gaya yang bekerja di persegi itu adalah 0. Nah, sekarang adik-adik lihat bagaimana dengan torsi? Bagaimana dengan torsi? Kalau kita ambil garis putus-putus ini sebagai pusat rotasi, jadi garis putus-putus ini sebagai sumbu rotasi, maka yang berkontribusi terhadap torsi itu adalah sisi 1 dan sisi 3 saja. Sisi 2 dan sisi 4 karena gayanya 0, jadi mereka nggak memberi torsi. Nah, maka total torsi yang bekerja di kawat persegi ini itu adalah torsi magnetik oleh sisi 1 ditambah torsi magnetik oleh sisi 2. Nah, torsi magnetik oleh sisi 1 itu kalau adik-adik lihat tidak 0. Dan kalau adik-adik ingat konsep tentang torsi, torsi itu sama dengan posisi tempat gaya bekerja diukur dari sumbu rotasi, di cross productkan dengan gaya. Oke. Nah, untuk sisi 1, torsi magnetiknya diberikan oleh, adik-adik lihat torsi magnetik di sisi 1 itu sama dengan R cross FM 1. Nah, adik-adik lihat di mana posisi FM1? FM1 itu posisinya adalah seperti yang ditunjukkan oleh panah berikut. Saya gambar pakai warna hijau. Ini adalah posisi dari FM1 diukur dari sumbu rotasi. Jadi ini adalah R untuk gaya magnetik pada sisi 1. Nah, sehingga adik-adik perhatikan, dari sini saya bisa tulis bahwa R1 itu sama dengan, kalau dari sini ke sini panjangnya adalah L, maka dari sini ke sini itu panjangnya adalah L per 2. Nah, vektor R1 ini itu adalah L per 2 tapi ke arah negatif X. Sehingga saya bisa tulis ini sama dengan R1 cross FM1. R1-nya adalah L per 2 ke arah negatif X di cross productkan dengan FM1. FM1 adalah min IBL ke arah Z. Nah, adik-adik lihat ini. Negatif dengan negatif jadi positif, sehingga saya punya L per 2 IBL, kemudian X topi di cross productkan dengan X topi. Adik-adik dapat negatif Y topi. Nah, ini adalah torsi magnetik dari gaya magnetik 1. Kita isikan ke sini. Jadi adik-adik punya L per 2 dikali I dikali BL tapi ke arah negatif Y positif. Nah, bagaimana dengan torsi magnetik oleh sisi 2? Nah, torsi magnetik di sisi 2, kalau adik-adik lihat, ingat bahwa gaya magnetik di sisi 2 itu arahnya keluar bidang. Yang ini. Yang ini. Dia keluar bidang ke arah positif Z. Sehingga
saya bisa tulis kalau begitu posisi dari gaya magnetik yang bekerja di sisi 3 itu arahnya ke sini. Sebentar, ini saya hapus dulu. Kita pindahkan ke sini, ini sisi 3. Nah, posisi bekerjanya FM3 itu adalah yang ini, diukur dari sumbu rotasi. Ini adalah R3. Oke. Nah, sehingga saya bisa hitung dengan cara yang sama torsi magnetik oleh kawat ketiga, sisi ketiga. Kita tulis di sebelah sinilah. Nah ini, torsi magnetik di sisi 3 itu sama dengan R3 cross FM3. Nah, R3, kalau adik-adik ingat gambar yang tadi, dia adalah L/2, tapi ke arah positif X. Jadi, L/2 ke arah positif X. Di cross produkkan dengan FM3. FM3 itu IBL ke arah Z. Sehingga adik-adik peroleh ini L/2 IBL X topi cross Z topi. X topi cross Z topi juga adalah negatif Y topi. Nah, sehingga adik-adik dapat ini ditambah dengan L/2 IBL ke arah negatif Y topi. Nah, adik-adik lihat F1 dan F3 itu adalah dua gaya magnetik yang arahnya berlawanan. Tapi torsi yang mereka buat itu adalah torsi dengan arah yang sama, sehingga mereka saling mensupport satu sama lain untuk melakukan rotasi. Dengan demikian, kita bisa dapat bahwa kalau begitu total torsi yang bekerja di kawat ini itu adalah L/2 IBL tambah L/2 IBL. Jadi saya dapat IBL dikali L/2 tambah L/2, L/2 tambah L/2 L. Jadi ini IBL kali L, IBL kuadrat. Arahnya ke negatif Y. Nah, jadi adik-adik lihat ada torsi yang tidak nol. Tapi gaya yang bekerja total di kawat tersebut adalah nol. Sehingga kesimpulan yang tepat yang mana? Kita cek yang A baik total gaya maupun total torsi pada kawat nol. Ini jelas salah. Total gaya memang 0, tapi total torsi tidak 0. Kemudian yang B, gaya total kawat 0, tetapi torsi tidak 0. Nah, ini benar. Jadi pernyataan yang benar itu adalah yang B. C bagaimana? Total torsi 0, tetapi gaya tidak 0. Ini jelas salah. Jadi yang benar adalah pernyataan B.